Lejong ke Labuan Bajo, kisah kesederhanaan penuh makna. Buku berjudul Lejong ke Labuan Bajo versi digital e-book resmi dirilis di Kulidan Kitchen dan Space, Gianyar, Bali, Minggu, 5/12. Acara yang dihadiri oleh sejumlah media dan kerabat tersebut juga sekaligus dirangkai dengan acara bedah buku dipandu moderator Muhammad Ridwan, redaktur pelaksana harian Radar Bali. Penulis Lejong ke Labuan Bajo, Ketut F. Rata, ingin bukunya ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi masyarakat setempat. Idenya menulis buku bermula ketika dia melakukan perjalanan wisata tahun lalu, September tahun 2020, ke Labuan Bajo dan melakukan sailing untuk melihat keindahan alam Labuan Bajo. Di luar dugaan, perjumpaannya dengan anak-anak remaja setempat membuahkan ide yang kuat untuk membukukan kisah remaja tersebut. Dari keinginan itu, keinginannya melebar untuk melihat lebih banyak cerita manis masyarakat setempat, yang tidak banyak didapatkannya dari media konvensional pada umumnya. Atas kerinduan itulah, buku Lejong ke Labuan Bajo ditulis. Dalam memulai penggarapan buku ini, Ketut F. Rata banyak berkonsultasi dengan seorang editor bernama Komar N. Kilalawang, almarhum, yang dikenalnya saat mendapatkan pelatihan dari LSPP di Makassar tahun 2010 silam. Jika tidak ada beliau, mungkin buku ini tidak akan ada. Beliau ini yang mendorong dan selalu mendengarkan keluh kesah saat saya merasa ragu. Demikian kisah Tata. Sapaan akrabnya mengingat kenangannya bersama sang editor yang telah menghadap sang pencipta beberapa bulan lalu, tepat saat buku ini hendak naik cetak. Satu pesan beliau yang akan saya pegang adalah, jika kamu ragu, ingatlah patokannya adalah bahwa tulisanmu harus memihak kepada kehidupan, kenangnya. Sejalan dengan pesan tersebut, buku Lejong ke Labuan Bajo lebih banyak menulis tentang cerita masyarakat setempat yang masih hidup dalam kesederhanaan. Ada kisah keluarga Suciati yang menempati rumah panggung, juga anak-anak SD dengan cita-cita yang setinggi langit, meski fasilitas belajar minim dan berdampingan dengan sapi-sapi sekitar. Hampiri pula uniknya warga Pulau Rinca yang berdampingan dengan komodo. Dari Labuan Bajo ini, penulis juga ingin agar kita bisa belajar untuk hidup dalam damai, meski meyakini dan menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda. Kisah tentang keindahan alam Labuan Bajo juga ada, tetapi sangat sedikit porsinya, kata Tata. Hal tersebut karena sudah banyak media massa yang membahas tentang hal itu. Sementara, belum banyak yang mendokumentasikan kearifan lokal yang ada pada masyarakat. Padahal, bagi Tata, hal tersebut sama penting dan seharusnya mendapat porsi yang sama untuk sama-sama diperhatikan. Semoga buku Lejong ke Labuan Bajo bisa lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga makin banyak yang mengenal Labuan Bajo tidak saja dari keindahan alamnya, tetapi juga dari keunikan masyarakatnya. Secara pribadi, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung acara ini yaitu Kulidan Kitchen dan Space dan Yayasan Dianapura, pungkasnya.